Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang coding ya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana berpikir komputasional. Kali ini kita akan belajar bagaimana konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Sebelum itu, anak-anak siapkan diri anak-anak terlebih dahulu, dilihat bajunya, alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan ya, pensil, buku ya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa agar hari ini pembelajarannya diridhoi oleh Allah. Silahkan ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk memulai berdoa untuk kegiatan pagi hari ini. Persiapan. Siap, persiapan. Siap, persiapan. Siap. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kelas 4B. Hebat, luar biasa. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, berbelanja, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak sebelum memulai pembelajarannya, Bu Elok mau mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Kira-kira adakah yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti anak-anak sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Antusias apa Anda ini mengikutinya? Oke ya, sebelum anak-anak kita memulai pembelajarannya, biar lebih semangat, biar lebih happy dalam belajar, kita akan melakukan ice breaking ya. Nanti ikuti sesuai yang ada di video ya. Yuk kita ikuti ya. Sudah sih? Are you ready? Ready. Oke. Ayo yang lebih keras. Putar.
semangat ya. Nah, kita sudah semangat pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada dua anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Ya, dulu sudah pernah dijelaskan sama Bu Elo pada saat kita belajar berpikir komputasional. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak mampu membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas ya. Nanti ada beberapa macam, contohnya di sini ada apa ini? Sound system. Kemudian ada di sini ada apa? Laptop. Nah, sound system ini nanti akan Bu Elo jelaskan apakah sound system ini mesin cerdas atau mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Adakah yang sudah tahu? Belum. Oke, kalau sudah belum tahu maka sama Bu Elo akan dijelaskan ya. Selanjutnya kemarin kita sudah belajar bagaimana mesin. Di sini ada sebuah gambar mesin. Bagaimana sebuah mesin ini bisa bekerja? Berdasarkan apa kemarin? Berdasarkan apa mesin ini bekerja? Hah? Berdasarkan data. Mesin ini kemarin kita masukkan mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Masih ingat? Yang kalau kita masukkan ikan berarti kita membuat data bahwa ikan itu adalah, bahwa bentuk itu adalah sebuah Kalau kita memasukkan ini, kita akan menginput bahwa bentuk ini bukan sebuah Maka kecerdasan artifisial ini bagaimana mesin kecerdasan artifisial bisa apa? Bisa belajar melalui data ya. Kemudian bagaimana cara kecerdasan artifisial ini bekerja? Yang pertama kita memasukkan data. Ada pertanyaan, ada bentuk, ada gambar, ada teks. Dimasukkan ke dalam mesin AI tadi itu. Ya. Kemudian diproses melalui pelatihan model. Jadi kayak gambar ikan tadi dimasukkan, diproses. Oh ini ikan, ini bukan, ini ikan, ini bukan. Semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam mesin AI, maka dia akan semakin pintar. Kemudian outputnya apa, luarannya apa, yaitu sebuah prediksi sesuai dengan data yang kamu masukkan. Itu adalah cara kerja dari AI atau kecerdasan artifisial ya. Selanjutnya apa karakteristik dari kecerdasan artifisial itu? Yang pertama adalah kecerdasan artifisial belajar dari data. Sesuai kemarin yang Balok contohkan, kita belajar pakai AI for Action ya. Bagaimana bentuk ikan? Oh ini bentuk ikan. Oh ini bukan termasuk ikan. Nah, kecerdasan artifisial ini juga belajar dari data. Contohnya di sini ada, kamu kalau melihat YouTube, kalau kamu sering melihat YouTube, misalkan tentang film apa kalau anak-anak itu? Film Dagi misalkan ya, film Dagi, maka di situ kamu pada beranda YouTube kamu akan sering keluar yang namanya Dagi ya. Kemudian di sini aplikasi penerjemah pada Google ya, Google Translate. Kalau kamu biasanya pakai bahasa Inggris, kamu nggak tahu artinya, di HP kamu ada ya Google Translate. Nah seperti itu. Kemudian ada KA bermampu mengadaptasi dengan meningkatkan performa. Nah, sesuai kemarin yang Balok jelaskan bahwa Google Map, tahu Google Map? Tahu. Berfungsi untuk apa? Kemarin mencari alamat. Mencari alamat. Nah, semakin banyak orang mencari alamat rumahnya Yarul, maka rumahnya Yarul akan terpampang pada Google Map. Tapi lek omahe Yarul di tengah hutan, gak ono sing pernah ke sana, maka KA atau AI tidak akan bisa mendeteksi rumahnya Yarul. Kenapa? Karena pada prinsip pertama tadi, AI atau KA itu belajar melalui data. Karakteristik selanjutnya yaitu kecerdasan artifisial belajar dari algoritma dan model prediktif. Apa itu algoritma? Yaitu sebuah data sistematis yang muncul ketika kamu sering membuka hal tersebut. Contohnya di TikTok ya. Kamu misalkan sering buka apa kamu kalau di TikTok joget-joget ya, tala bale gitu misalkan, tren tola bale ya kayak kamu kemarin. Maka di situ sering di TikTok kamu muncul tren-tren tola bale. Kenapa? Karena kecerdasan artifisial ini memiliki dasar algoritma, data yang sistematis.
dia otomatis mengikuti kesukaanmu. Ya, berandanya Bu Elok tentang TikTok mungkin berbeda berandanya TikToknya Keke. Kalau Keke mungkin tolak balik, kalau Bu Elok berandanya pengajian misalkan. Nah, beda. Sama Davita misalkan tentang sains, beda lagi. Kenapa? Setiap HP kenapa beda? Yang dibuka berandanya berbeda. Karena ini kecerdasan buatannya berdasarkan algoritma. Algoritma itu apa? Yaitu statistik, data statistik yang kamu sering buka. Jadi dari sini, selanjutnya kecerdasan artifisial itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contoh di sini ada, oh ini umur, pernah ya ada aplikasi ya, oh ini kira-kira umur 17, oh ini kira-kira umur 26, itu ada aplikasinya ya. Itu otomatis gak diajari itu anak-anak, dia otomatis memprediksi sendiri. Jadi mesin ini otomatis memprediksi sendiri. Selanjutnya, apa perbedaan kecerdasan artifisial dengan manusia? Ini yang penting ya. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan. Nah, ini bedanya kamu sama mesin ya. Yang pertama, tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi data. Kalau kamu manusia bisa berpikir sendiri ya, dan memiliki perasaan. Jadi kamu mesin itu bunuh, langsung dibunuh. Tapi kalau kamu masih memiliki perasaan, oh masa nih kasihan, ada rasa kemanusiaan, aku seperti hewan kalau aku menyakiti, membunuh orang lain. Nah itu kamu mesti punya perasaan ya. Kemudian yang kedua, belajar dari data. Yang tadi ikan, bukan ikan itu ya. Kemudian apa kalau manusia bisa belajar banyak yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan interaksi sosial. Jadi kamu bukan hanya data saja, tapi kamu juga bisa belajar dengan temanmu, dengan lingkungan masyarakat di rumah, dengan Bu Elo. Nah itu namanya interaksi sosial. Selanjutnya apa perbedaan yang ketiga? Hanya memahami hal yang ada dalam data. Jadi kecerdasan artifisial itu cuma arwah data. Lek data gak ono sing dimasukno dhek ya gak ngerti, yo goblok pisan ini ya. Tapi kalau manusia berbeda, bisa memahami konteks yang lebih luas. Jadi kamu itu ojo sampai kalah sama mesin, karena kamu itu mempunyai konteks yang lebih luas. Tinggal kamu mau belajar atau tidak, tinggal kamu memperhatikan apa tidak, tinggal kamu mau berusaha memperbaiki otakmu atau ben ngono ae. Terserah kamu sendiri. Iya. Yang terakhir, kalau kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kemarin ya ada ya pada berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola ya. Tapi kalau manusia bisa mempertimbangkan emosi. Apa sih emosi itu? Marah, nangis, sabar, bijaksana, itu namanya emosi. Tapi kecerdasan artifisial enggak punya emosi dia. Ya karena enggak punya perasaan tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan membedakan apa mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Tadi sudah Mbak Davita tanya, Bu kalau mesin cerdas itu mesin yang bagaimana Bu? Bu kalau mesin non cerdas mesin yang bagaimana Bu? Nah ini penjelasannya. Pada cara kerjanya, kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya secara otomatis. Dia bisa belajar dari pengalaman. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Contoh, kalau di tombol start dia akan bekerja, kalau di tombol off dia akan berhenti. Itu namanya non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas, contohnya Google Translate, kamu tanya bahasa Inggrisnya aku ingin makan mangga, dia akan menjawab sendiri, I want to mango. Nah misalkan seperti itu, dia akan bekerja sendiri. Maka Google Translate itu adalah mesin cerdas apa non cerdas? Mesin cerdas. Kalau sound system ini mesin cerdas sama non cerdas? Non cerdas, karena dia harus ditombol dulu sama manusia ya. Kalau mesin cerdas tanpa ya. Selanjutnya adaptasi. Kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa diperintah ulang. Jadi nggak usah dimulai start meneh, dia harus kerja sendiri ya. Kemudian kalau non cerdas tidak bisa, hanya mengikuti pola. Polanya apa? Oh, pola start, pola stop, ya, pola refresh, mengembalikan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Itu kalau mesin cerdas. Kemudian kalau non cerdas memerlukan intervensi manusia. Apa itu intervensi? Yaitu tadi ditombol dulu,
Contohnya kayak mesin cuci, kalau kita mau mesin cuci di start dulu, baru dia bekerja. Kalau sudah selesai kita off kan, kita matikan. Kipas angin juga sama, itu perlu tangan manusia dulu. Tapi kalau mesin cerdas tidak, dia akan bekerja secara otonom, bekerja sendiri, ya tanpa perintah manusia lagi, sudah diprogram, sudah dibuat program, dia bekerja sendiri. Di Cina banyak sekali mobil-mobil pengantar paket tanpa sopir. Mobilnya nggak ada sopirnya, sudah diprogram di sini. Jadi dia mengantarkan O ke A, ke B, ke rumah C, ke rumah Dava, ke rumah Dana. Dia sudah bekerja sendiri. Dan sudah bisa memprediksi, oh ada lampu merah di sini, oh ada sepeda motor nyalip, sudah bisa. Itu namanya mesin cerdas, ya. Hebat ya. Kita kapan buat kayak gitu? Kamu nanti calonnya ya. Nah, di sini ada beberapa anak-anak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini nanti kamu sama Bu Elo akan diberi tugas atau LKPD ya. Tugasnya apa? Setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD seperti ini. Kemudian di sini sesuai gambar kamu gunting. Mana yang menurut kelompok kalian mesin cerdas, mana yang tidak, kemudian ditempel di sini. Paham? Paham. Ada pertanyaan tentang LKPD ini? Tidak. Baik, Bu Elo akan bagikan ya. Ya. Silakan dikerjakan. Bisa pinter. Yang nggak punya gunting, Kelompoknya nama apa? Kelompok. nama kelompoknya ya. Kelompok A. Ketua ya kelompok A B C D gitu aja ya. Berarti kelompok A tuh. Silakan digunting. Sudah punya gunting ya? Ini nanti lemnya minta ke Bu Elo. Sudah? Sudah anak-anak? Baik ya. Silakan kelompok B untuk menyampaikan hasil LKPD-nya di depan. Semua maju. Ya. Dari kelompok C, mesin cerdas, robot penghisap debu, belanja daring, cardboard, mobil otonom Tesla, mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, pengering rambut, penanak nasi, dan kompor listrik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C ya. Sudah maju semua ya anak-anak ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat satu persatu apakah jawabanmu sudah benar atau belum. Mesin cerdas itu yang sesuai gambar tadi ada motor Tesla. Kenapa? Karena motor Tesla ini tanpa pengemudi, autopilot namanya ya. Dia sudah dikendalikan melalui sebuah program ya. Kalau mesin non cerdas ada mesin cuci. Kenapa? Karena dia perlu ditombol dulu sama manusia. Oh, start. Oh, off, berhenti ya. Coba cek dulu, kita urut ya. Kalkulator mesin apa? Non cerdas. Robot penghisap debu? Cerdas. Karena dia bekerja sendiri tanpa perintah tuannya. Pokoknya sudah
ada baterainya, dia akan bergerak di sela-sela sudut ruangan, akan menghisap semua debu-debu ya. Kemudian mobil otonom Tesla, mesin penanak nasi, mesin cuci, kompor listrik, belanja daring. Kenapa? Karena dia belajar dari algoritma, dari data yang akan input. Oh, aku pengen belanja sepatu, maka dia akan menyuguhkan berbagai macam merek sepatu dan model ya. Kemudian pengering rambut, chatbot, karena chatbot bisa menjawab semua apa yang kita tanyakan ya. Dia belajar dari apa data yang sudah banyak yang kita tanyakan ya. Selanjutnya, adakah pertanyaan anak-anak terkait yang sudah Bu Elok jelaskan dari ini? Tidak, sudah paham ya? Tadi Bu Elok akan mengevaluasi. Ini anak-anak penting untuk diingat. Kecerdasan artifisial itu tidak selalu benar. Kenapa? Karena kalau data yang diinput salah, maka KA ini menjawabnya juga salah. Siapa yang membuat jawaban salah? Yaitu manusia. Ya. Jika KA diberi data salah atau tidak cukup banyak data yang diambil, maka prediksinya juga bisa salah. Jawaban itu namanya prediksi. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan, maka akan melatih kecerdasan artifisial semakin akurat. Ya, tadi Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita review dan kita refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi kita belajar bagaimana kecerdasan artifisial ya. Cara kerjanya tadi dari sistem input, proses, kemudian output ya. Input jika salah, maka outputnya juga salah. Kalau data sedikit, maka prosesnya sedikit, hasilnya juga salah. Makanya inputnya harus banyak. Kamu belajarnya juga harus banyak biar jawabanmu benar. Sama dengan KA juga seperti itu ya. Kemudian kita juga belajar yang kedua tadi, apa perbedaan dari manusia dan mesin kecerdasan buatan ya, atau kecerdasan artifisial ya. Bedanya yang paling menonjol adalah apa? Kalau kecerdasan artifisial itu tidak punya perasaan, manusia punya perasaan ya. Kemudian apalagi manusia bisa mengotomasi ya. Oh, ini baik, ini buruk berdasarkan nilai moral. Tapi kalau mesin belajar nilai moral apa enggak? Tidak, itu bedanya ya. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar bagaimana perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Sudah paham? Sekarang Bolok punya satu pertanyaan. Kipas angin itu mesin cerdas apa non cerdas? Itu ya. Nah, sekarang Bu Elok mau merefleksi pembelajarannya Bu Elok ya. Seperti kemarin, Bu Elok mau tanya, kalau kamu senang pembelajaran hari ini, kamu akan bilang tepuk tangan. Kalau kamu nggak senang, kamu akan gini, gitu ya. Oke, semua berdiri semuanya. Bagaimana perasaanmu belajar dengan Bu Elok hari ini? Oke, senang semua ya. Berarti besok semangat untuk belajarnya ya. Oke ya, sekian pembelajaran dari Bu Elok. Silakan duduk kembali. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Silakan dipersiapkan, bukunya dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian agar mendapat ridho dari Allah, kita akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan. Persiapan. Siap-siap, persiapan, siap-siap, persiapan, siap. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa
kasih. Semoga pelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah. Mohon maaf apabila Ibu Guru, Bu Elo ada kurang kata dalam pembelajaran kali ini. Semoga besok menjadi lebih. Sekian dari Bu Elo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.